Halo, selamat sore. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang kependudukan, ketenagakerjaan, terus kesempatan kerja dan pengangguran. Baik, sebelumnya silakan perkenalkan nama terlebih dulu dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Tria Zakia Dunia dengan NIM akhir 024. Saya Herawati dengan NIM akhir 022. Saya Maira Sandrina dengan NIM akhir 20. Saya Aris Hamdani dengan NIM akhir 007 yang bertugas sebagai host di acara ini. Baik, langsung saja ya kita ke topik utama kita. Saya akan terlebih dahulu membahas tentang kependudukan. Boleh dijawab oleh siapa saja. Apa yang dimaksud kependudukan? Menurut kalian? Menurut saya, kependudukan itu orang yang tinggal di salah satu daerah dan memiliki keluarga. Terus berarti orang yang minimal untuk menjadi penduduk di Indonesia tuh syarat untuk menjadi penduduk itu menurut kalian gimana? Yang di Indonesia ya, yang di Indonesia. Menurut saya, kependudukan harus hal asli warga Indonesia. Indonesia. Terus harus memiliki kartu tanda penduduk KTP. ya. Alright. Apabila udah masuk ke 17 tahun. 17 tahun. Terus harus punya kartu keluarga masing-masing. Soalnya itu kan identitas kita. Iya. Keluarga kita juga kan. Iya, betul. Nah, terus apa ya? Bagaimana? Izin bertanya. Bagaimana kalau ada warga negara asing misal dari Malaysia ingin pindah ke Indonesia tapi pengen tinggal di Indonesia itu gimana? Apakah diperbolehkan? Kan kata Anda tadi harus warga asli Indonesia gimana? Harus mengurus dulu untuk pindah warga negara. Iya. Gitu. Jadi seperti naturalisasi mungkin ya, kayak kan banyak nih sekarang pemain-pemain timnas yang emang dia keturunan Indonesia tapi mungkin lahir dan tinggal di negara misalkan di Belanda kan kebanyakan. Nah, dia dinaturalisasi menjadi warga Indonesia ya dengan cara seperti itu, kayak mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Terus beberapa hari bisa ada jangka waktu yang harus disepakati bahwa dia tinggal di Indonesia harus berapa lama dan lain sebagainya lah, pokoknya mah rumit untuk urusan itu mah. Oh jadi warga negara asing bisa asal harus mengurusi surat-surat. Iya, surat-surat dan lain sebagainya begitu, termasuk paspor, terus KTP-nya juga. Betul, untuk kartu tanda penduduknya kita pindah jadi warga Indonesia begitu. Terus menurut kalian nih, seberapa banyak penduduk Indonesia berkembang? Apakah setahun 3 orang atau menurut kalian rata-rata saja? Menurut saya kan masyarakat di Indonesia ini kan banyak, otomatis yang berkembang kan. Berkembang tuh pasti banyak, apalagi sekarang anak muda, teknologi udah memadai. Pasti perkembangan pasti melesat dalam 1 tahun atau berapa bulan juga. Menurut saya perkembangan penduduk di Indonesia cukup banyak karena Indonesia tuh di dunia itu menjadi penduduk paling besar ya. Terus kan kebanyakan di Indonesia itu percaya banyak anak banyak rezeki ya. betul ya. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu dan masih percaya untuk saat ini. Tapi yang saya tahu ya,
untuk menekan, kan kita juga tahu, semua berita juga membicarakan tentang itu bahwa perkembangan penduduk di Indonesia itu sangat melesat. Jadi untuk program pemerintah apa saja nih yang konkret menurut kalian? Ada nggak program pemerintah yang konkret yang menekan angka kehamilan atau banyaknya anak untuk mengurangi perkembangan penduduk di Indonesia? Karena kan oh ya, Mungkin menurut saya bisa menjalankan program KB keluarga berencana agar apa sih semakin apa ya mengecil gitu. Jadi dibatasi ya jumlah. Kalau KB itu berapa anak? Dua anak lebih baik ya. Sekarang ya ada istilah itu dua anak lebih baik. Jadi kalau misalkan 3 boleh. boleh Jadi ya, itu mah gimana apa sih itu kayak kepercayaan ya atau, terus gimana kemauan anaknya kan kalau anaknya banyak pasti banyak ya rezeki harus dicari dong. Iya sih benar sih. Harus bisa menerima. Jadi tetap harus menyesuaikan juga Iya. ya. Tapi untuk anjuran pemerintah mah cukup 2 mungkin ya. Berarti kalau misalkan lebih boleh. Boleh asal menerima. Asalkan menyesuaikan dari pokoknya, perekonomiannya. Soalnya kan Tuhan juga ngasih anak pasti ngasih rezeki juga kan. Iya betul. Sangat setuju untuk itu. Nah, kita kan membahas perkembangan dari tadi ya. Makin sini makin banyak penduduk dan lain sebagainya di Indonesia, termasuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia, yang sekarang menjadi penduduk warga Indonesia. Menurut kalian nih, dampak atau masalah yang ditimbulkan oleh hal itu apa? Menurut saya sulitnya apa sih mencari kerja Bisa. karena kan banyak ya apa sih masyarakat Indonesia itu jadi banyak dari perkembangan itu. Jadi kesempatan kerja teh sedikit maksudnya. Iya. Terus ada Terus banyak juga ada yang maaf ya yang terlantar gitu anaknya. Karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Iya betul. Karena mungkin itu mah terjadi kayak bukan kejahatan, kenakalan remaja. Iya. Biasanya terjadi seperti itu untuk anak-anak yang terlantar, maaf ya, untuk anak yang terlantar, terus kurang kasih sayang dan lain sebagainya biasanya terjadi karena pernikahan muda yang tidak siap mungkin seperti itu. Terus ada lagi nggak kasus yang memang terjadi nih di Indonesia akibat dari perkembangan itu? Mungkin banyak ya kasus-kasus yang emang kita tidak ketahui, banyak di luar sana, termasuk sekarang kan yang lagi hits teh IKN ya, pembangunan IKN yang ada di Kalimantan, itu juga termasuk mungkin Bapak Presiden kita Pak Jokowi menjadikan solusi karena Jakarta itu terlalu banyak orang yang bertempat tinggal khususnya di Pulau Jawa ya, bukan hanya Jakarta, khususnya di Pulau Jawa. Jadi mungkin salah satu kenapa didirikannya IKN itu untuk agar sebagian penduduk itu pindah ke Kalimantan, karena kan Kalimantan pertama sangat luas, yang kedua emang pemerataan penduduknya di situ sangat kecil gitu. Mungkin ya alasan presiden kenapa untuk memindahkan ibu kota, salah satunya alasan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan mungkin itu. Benar nggak? Atau ada pertanyaan dari kalian nih? Menurut aku, apakah itu menurut saya, apakah itu akan merusak hutan Indonesia? Kan di Kalimantan terkenalnya hutan apa sih hutannya Indonesia? Paru-paru dunia. Ya. Gimana nih menurut kalian? Dan nggak jawaban yang emang benar-benar logis tentang itu, atau oh ini bener dengan atau tidak setuju dengan diadakannya IKN di Kalimantan, ibu kota negara dipindahkan di Kalimantan, atau orang mau setuju wae gitu? Kalau saya tidak kurang setuju karena Merusak hutan. dia merusak apa sih namanya? Ciri khas Indonesia. Iya, dengan adanya paru-paru dunia itu. Nah,
mungkin terjadinya untuk ke arah jauhnya mungkin terjadinya pemanasan global dan lain sebagainya karena paru-paru yang dunia harapkan berada di Indonesia sekarang sudah tidak ada, mungkin seperti itu. Buktinya sekarang terasakan panasnya kota tercinta kita ini, Tasik. ke kota Tasik, hot pisannya Tasik itu Hujan-hujan. luar biasa. Tapi ya alhamdulillah cai mah amannya. Ayah kamu di Terus tentu seputar tentang penduduk ya. Kita lanjut ya untuk permasalahan kedua nih. Permasalahan kedua ini tentang ketenaga kerjaan yang tadi itu. Nyambung nih dari kependudukan ke ketenaga kerjaan. Kenapa nyambung? Biasanya semakin banyak penduduk, semakin banyak penduduk, semakin banyak juga tenaga kerja yang siap. Menurut kalian, apakah tenaga kerja dengan kependudukan yang banyak ini, dengan masyarakat atau tenaga kerja yang banyak ini termasuk ke tenaga kerja yang siap kerja? Menurut kalian? Apakah? Jadi kayak misalnya gini nih, tenaga kerja nih, kita misalkan kita kan mau lulus nih S1 jadi sarjana akuntansi. Menurut kalian nih, ketika kita lulus apakah kita udah siap nih? Orang siap ya untuk bekerja, untuk menjadi seorang akunting? Ataukah hanya sekedar lulus? Apa yang kalian rasakan? Atau lulus SMA lah atau yang sudah dirasain? Menurut saya kan dulunya SMK. Nah kan SMK tuh kebanyakan siap kerja ya. Nah gimana? Gampang gitu Mencari pekerjaan. Ternyata rata-rata sekarang mintanya yang lulusan Sarjana. Oleh karena itu saya melanjutkan Kuliah ya. Jadi mungkin sebagian kecil atau sebagian orang mungkinnya menganggap bahwa SMK itu tidak siap untuk bekerja. Betul nggak? Tidak siap untuk. SMK tuh banyak prakteknya. Iya. Jadi makanya segelintir orang, sebagian orang memilih untuk bersekolah kembali untuk menjadikan dirinya pede di dunia kerja. Kebanyakan yang ninjur. Jadi misalkan saya ambil akuntansi nanti kerjanya jadi pegawai apa sih? Banyak yang tidak sejalan Tidak sejalan. Jadi apa sih apa sih? PGSD. Bukan. Yang suka gambar itu. SPG. Bukan itu dari pasaran ya. Iya. Jadi Yang tidak sejalan. faktor-faktornya kenapa bisa sekarang nih kita kuliah di akuntansi tapi nanti pas lulus jadi SPG dan lain sebagainya. Apakah faktor dari pemerintah yang kurang lapangan pekerjaannya, ataukah emang dari kitanya yang emang tidak mumpuni di bidang itu? Kira-kira menurut kalian apa saja yang menjadikan anak-anak atau tenaga siap kerja menjadi linjur atau lintas jurusan? Udah bisa jadi itu takdir ya. Takdirnya. Kalau bisa tentang takdir mah sulit untuk dibantah. Takdirnya. Terus mungkin jurusan yang kita ambil sekarang buat kedepannya emang masih sulit. Membuka lapangan kerja masih dikit. Jadi banyak mahasiswa yang ambil kerja-kerja yang enggak sesuai dengan bidangnya yang dia ambil sebelumnya. Jadi mereka tuh pastinya mikirnya yang penting hasil Kerja dulu. Jadi nggak mikirin itunya apa sih kerjaannya. Kerjanya apa sejalan enggak nih? Sama aja tuh kerja dapat uang. Jadi mungkin dapat disimpulkan ya dari omongan tadi kita tentang itu bahwa tenaga kerja di kita tuh tidak mementingkan kerja kita apa, jurusan kita apa, yang penting kita menghasilkan uang udah cukup mungkin ya. Bener nggak? Nih persepsi saya bener nggak?
Ya mungkin sebagian orang seperti itu, tapi ada juga sebagian orang yang perfeksionis, kita di jurusan ini harus menjurus ke itu. Tapi bagusnya sih gitu, soalnya kan kita punya basic awal. Iya, benar. Jadi harus sejalan gitu. Karena yang diharapkan itu yang diharapkan pemerintah untuk mendirikan SMK dan lain sebagainya, terus naik ke jenjang kuliah itu diharapkan terciptanya ahli-ahli di bidang tertentu. Tapi dengan ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan yang ada, bagaimana? Lapangan pekerjaan itu juga karena adanya yang jurusan kita nih diambil orang juga gitu. Jadi ya udah sama-sama dia ngambil punya orang, kita ngambil punya orang. Jadi sama-sama lintas jurusan gitu. Pabuli banget ya pekerjaan di Indonesia, tapi efektif nggak nih menurut kalian dengan adanya seperti itu? Ataukah emang kenapa bisa terjadi itu? Ataukah emang kurangnya lapangan pekerjaan membuat si orang yang siap kerja ini teh kemana we? Menurut saya mah kurangnya lapangan kerja. Karena kalau lapangan kerja tersedia pasti orang kita pasti akan sesuai ya. Iya, sesuai. Kayak misal gini, akuntansi ini lulusan sebanyak 1.000 orang, lapangan pekerjaannya 1.000 orang, pasti kan orang-orang yang berada di akuntansi itu mau nggak bakal kemana-mana, pasti kan masuk ke akuntansi. Minimal kayak di Indonesia mungkin apa yang saya lihat tuh karena ketidak ada sesuai, kayak misalkan jurusan akuntansi 1.000 orang, ternyata yang ada lowongan tahun ini cuman 100 atau mungkin 500, dan yang sebagiannya mungkin dia nyari-nyari yang bukan di bidangnya, seperti itu mungkin ya. Terus apa lagi ya? Ada lagi pertanyaan nggak dari kalian yang emang harus ditanyakan tentang seputaran topik kita kali ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar terciptanya lapangan kerja gitu, jadi nggak banyak yang nganggur atau bukan jurusan gitu ya. Nih gimana nih menurut analisa kalian? Menurut saya mah ya harus pemerintah tuh harus merangkul UMKM yang memang lagi melejit nih, kayak misalkan kayak contoh ya, toko-toko online di Indonesia tuh jangan salah, omsetnya emang besar-besaran banget. Nah dia juga kan butuh pekerja, dia juga butuh tenaga ahli dan lain sebagainya. Nah mungkin oleh pemerintah harus direkap nih toko-toko online atau UMKM yang sekarang kita berkembang, menjadikan suatu perusahaan yang maju. Jadi kan dia tuh bisa menyerap tenaga kerja dari situ. Nah mungkin untuk sekarang yang saya tahu mungkin dari situ, atau bisa juga begini, kan sekarang tuh kebanyakan orang cari kerja, orang cari kerja dan ingin bertempat tinggal di Pulau Jawa, karena kan Pulau Jawa tuh ya banyak perusahaan, terus lowongan pekerjaannya banyak banget. Tapi untuk di daerah lain kan pemerataan penduduknya kurang ya, kayak di Kalimantan kan sedikit lah perusahaan-perusahaan yang berkembang di Kalimantan, sedikit juga industri yang berkembang di pulau-pulau lain sih kecuali Pulau Jawa. Nah mungkin menurut saya untuk pemerintah itu melakukan pemerataan, kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang sekarang gede di Pulau Jawa mungkin harus bertempat tinggal bukan lagi Pulau Jawa. Jadi menciptakan pemerataan agar si penduduk di Indonesia itu tidak menumpuk nih di sini. Terus perkembangannya juga mungkin dengan adanya peluasan lahan, terus peluasan perekonomian. Nah mungkin bisa lebih besar dan bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja, seperti itu. Lebih ke arah situ sih. Terus juga investasi dari pemerintah itu apa aja sih? Terus jangan terlalu banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia, karena itu bakal mengurangi tenaga lokal, pekerja lokal kita. Mungkin untuk
tenaga asing itu mungkin hanya sebatas pembelajaran misalkan di negara sana nih yang sedang maju, misalkan Jepang nih, dia tuh menciptakan mesin apa gitu yang memang lebih maju daripada kita. Nah dia dipanggil ke sini tuh hanya sebatas mengajarkan, bukan untuk bekerja di sini. Jadi hanya sebatas mengajarkan bahwa menciptakan mesin seperti ini tuh gini caranya, menciptakan ini tuh gini caranya dengan cara modernisasi. Nah setelah itu ya sudah dia kembalikan lagi gitu. Jadi hanya sebatas mentor lah, jangan bekerja di Indonesia. Sampai Gitu. menguasai. Gitu. Jadi yang bekerja di Indonesia pure adalah orang Indonesia yang mengembangkan orang Indonesia. Hanya sebatas tadi banding lah kalau misalnya dunia pendidikan. Betul. Kan kita sebagai penduduk Indonesia, kita harus melestarikan atau membeli barang-barang lokal kita kan. Nah terus kasus kemarin tuh TikTok Shop. TikTok Shop kan sekarang kan ditutup tuh karena banyaknya Produk asing ya. Terus tenaga kerja penjualan di Tanah Abang ya. Iya. Di Tanah Abang itu kan produk dari kita tuh Iya. lokal. Kurang pembeli soalnya masyarakat belinya ke TikTok Shop. Nah ditutup tuh sekarang. Tapi kemarin dapat isu tuh mau dibuka lagi. Nah gimana ya ininya Pendapat saya, jadi yang pertama tuh dari segi fungsi atau keinginan TikTok itu sendiri. Yang pertama, apakah TikTok itu hanya sosial media atau marketplace atau apa? Mungkin ditinjau dari itu. Kalau misalkan hanya sosial media kayak Instagram kayak gitu, ya tidak berhak diberi izin untuk mengadakan lagi TikTok Shop, dikarenakan perizinan juga ya sosial media, marketplace kayak misalkan Shopee, Tokopedia kan itu emang marketplace atau toko online begitu. Jadi ya kalau misalkan TikTok Shop sekarang TikTok sekarang menciptakan lagi TikTok Shop tapi perizinannya sosial media, yang menurut saya tidak etis lah dengan perizinan dia. Ya harusnya mah ditutup saja, kecuali yang perizinannya dia juga bisa membuka marketplace seperti itu. Apa hubungan dengan ditutupnya TikTok Shop? Apakah akan apa sih berkurang pembelinya? Iya. Kalau menurut saya mah kalau berkurang omset mungkin kalau berkurang orang yang datang ke sana ya. Tapi untuk di dunia bisnis untuk mendapat keuntungan mungkin tidak. Karena apa? Dia juga kan bisa mengikuti atau buka akun di TikTok Shop, Lazada dan lain sebagainya, tidak hanya mengandalkan bisnis offline-nya. Begitu bahkan peluang dia untuk memiliki omset yang lebih besar, memiliki omset yang lebih tinggi sangat besar sekali karena dia memiliki toko offline dan juga toko online begitu. Kalau menurut saya ya, menurut dari sudut pandang yang saya amati selama ini. Tapi kan dengan adanya TikTok Shop banyak yang mendapatkan pekerjaan dari mulai TikTok terus apa sih packing gimana? Nah kalau misalkan itu mah ya balik lagi ke serapan tenaga kerja tadi ya. Jadi untuk mau TikTok atau toko offline pasti menyerap tenaga kerja. Kalau misalkan di toko offline yang berada di SPG dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan di TikTok ya jadi host live dan lain sebagainya, tetap balance lah kalau misalkan menurut saya mah tetap menyerap tenaga kerja, tetap berkontribusi atas tenaga kerja di Indonesia. Cuman bedanya ya dari segi tupoksinya mungkin yang biasanya jaga toko sekarang jadi ngobrol untuk memasarkan produknya begitu mungkin. Nah untuk impor ya tadi barang impor yang dijual murah di Indonesia apakah berpengaruh terhadap pasar Tanah Abang? Sangat berpengaruh karena itu yang sangat dirugikan itu sebenarnya karena gini, tenaga kerja asing yang kerja itu kan pasti si pabriknya di luar Indonesia, berarti kan dia tuh tidak ada impact ke tenaga kerja lokal kita.
karena kan pabriknya di luar sana nih. Jadi tenaga kerja dan tenaga kerja orang lain tidak menyerap tenaga kerja dari kita, ditambah dia masuk dengan harga yang murah, mematikan produk-produk lokal dari kita yang emang mengutamakan kualitas. Biasanya produk-produk lokal kita mengutamakan kualitas. Nah, impactnya sangat besar bagi perekonomian di Indonesia ya terutama. Karena itu dari serapan tenaga kerja, dari perekonomian yang tidak stabil karena harga dimonopoli oleh orang luar, tidak dikuasai oleh orang lokal kita begitu. Jadi Tapi sangat besar. menurut saya impor juga itu apa sih sebabnya dari anak muda Indonesia, soalnya anak muda zaman sekarang lebih suka produk impor. Soalnya lebih lucu gitu. Jadi apakah itu teh Model-modelnya. apakah itu kayak apa sih? Kita harus memperbaiki produk kita atau kita harus menyetop impor? Kalau misalkan menyetop, Tuh, kemungkinan tidak kemungkinan susah, bukan tidak bisa, susah karena kebijakan dan lain sebagainya. Tapi untuk mungkin cara yang lebih tepatnya tuh mengembangkan produk kita. Nah, dengan cara apa? Ya balik lagi, apa market apa nih yang sedang digandrungi oleh masyarakat, terutama kaum muda yang biasanya mencari barang di marketplace itu. Nah, si barang lokal itu harus bisa melek nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang disukai oleh masyarakat. Jadi kebanyakan produk-produk lokal itu monoton dengan desain konsepnya dan lain sebagainya, tidak melek lah, lebih tidak banyak berinovasi. Mungkin ada beberapa tapi tidak banyak produk-produk yang melek tentang itu. Nah, mungkin untuk kedepannya produk-produk di Indonesia harus lebih melihat nih pangsa pasarnya seperti apa. harus Terus viral. nah itu sih viral itu, terus cara promosinya bagaimana. Sebenarnya untuk produk fashion ya Harus menarik. mungkin sama antara produk lokal dan produk luar negeri, karena mungkin berbeda dari segi harganya aja, dari segi pemasaran dan sebagainya. Nah, kalau misalkan mau naikin produk branding kita, selain dari nurunin harga, promo diskon dan sebagainya, ya dari market yang emang kayak membawa public figure, membawa influencer dan lain sebagainya, endorsement yang harus kita ini salah satunya itu. Terus balik lagi sih untuk kebijakan pemerintah juga untuk terkait barang impor dan ekspor itu, gimana pemerintah untuk meregulasi tentang barang impor. Apakah harus ada biaya minimum untuk impor? Misalkan harga satu baju dari sana tuh 5.000, sedangkan harga di Indonesia tuh barang lokal tuh dengan produk yang sama itu harganya 10.000. Berarti kan tidak balance nih, ada kesenjangan antara produk impor dan produk lokal. Nah, mungkin pemerintah lebih berhak dari penentuan nominal tersebut untuk memberikan daya saing di pasar kita, seperti itu. Apalagi nih, sekarang tadi nih kita nanya tenaga kerja dan lain sebagainya, terus kayak apalagi kependudukan, terus lagi ya tadi kesempatan kerja nih. Sekarang nih kesempatan kerja tadi udah terbuka, pekerjaannya nih nggak tahu berapa jumlahnya, kesempatan kerja kita nggak tahu berapa jumlahnya, terus penduduk semakin melejit. Mungkin nggak ada pengangguran di Indonesia? Mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Soalnya peningkatan manusia semakin banyak. Ya, Lapangan pekerjaannya semakin harus meningkat dari sebelumnya. Soalnya kan jiwa-jiwa manusianya ini makin banyak tiap tahun pasti bertambah. Otomatis lapangan pekerjaannya harus semakin ditambah juga. Soalnya biar nggak banyak mahasiswa yang udah lulus tuh nganggur dulu. Kan sekarang masih banyak ya mahasiswa S1 keluar
keluar tuh Iya, nggak langsung kerja iya. gitu. Jadi ya gitulah banyak. Benar sih, benar sih. Terus apakah itu juga berpengaruh kepada pendidikan yang kurang optimal? Menurut kalian nih, pengangguran terjadi itu karena pendidikan yang kurang optimal, berpengaruh nggak pendidikan itu kurang optimal? Atau ada alasan lain? Bisa jadi karena dia nggak punya pengalaman sebelumnya gitu. Iya. Itu mungkin apa sih berpengaruh. Tapi menurut saya apa sih lapangan kerja yang harus Jangan ditingkatkan. Ya. Karena Tapi kesiapan kerja kita juga udah harus siap, benar-benar siap buat kerja betul, gitu. betul. Soalnya kan kalau kalau di dalam kelas kan dikasihnya materi ya, dasar. materi. Nah, kita kan belum tahu di luarnya apakah bakalan persis sama kayak gini atau enggak gitu kan. Jadi kita harus materi emang harus, soalnya pasti kita udah pasti materi itu udah pasti pakai kan. Iya. Seenggaknya gitu. Tapi kita juga harus dibarengi sama prakteknya biar kita nggak kaget buat di luar juga nantinya. Gitu. Biar kita bisa bersaing sama yang lainnya juga. Jadi mungkin itu ya program pemerintah mengadakan kampus merdeka kayak magang. Mungkin dari segi itu ya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Nah, apa nih solusi dari kalian nih untuk pengangguran lebih menipis lah setidaknya atau bahkan tidak ada? Menurut saya kalau kita kuliah kan nanti kan lulus, kan menurut saya kampusnya tuh harus langsung ngasih pekerjaan. Jadi harus apa sih jadi langsung di tempat-tempat ini. Ya. Menurut saya gitu. Ya bisa jadi gitu. Terus buat mahasiswa semakin siap kerja buat nantinya gitu. Mentalnya mungkin ya. Gitu. Lebih banyak ke praktek di luarnya gimana gitu. Jadi aslinya tuh gimana kita kerja tuh gitu. Jadi jangan gambarannya doang kayak gimana teori gitu sih. Ya, mungkin dengan cara ikut magang. Perbanyak juga gitu. Apa sih Kegiatan-kegiatan di luar buat mahasiswa. seperti praktek mungkin, terus kayak pengenalan lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga harus nyari pengalaman ya. Dari Individunya mungkin ya, tidak hanya disuruh oleh kampus dan lain sebagainya. Jadi lebih ke aktif diri sendiri lah ya, lebih ke aktif diri sendiri untuk mempersiapkan dirinya ke arah yang lebih luas mungkin, yaitu dunia pekerjaan, dunia kehidupan yang semestinya kita hidup selain di dunia pendidikan. Nah, apalagi ya yang harus dibahas tentang pengangguran sudah lagi kira-kira. Tapi ada satu nih yang mungkin ini bisa disebut studi kasus dan lain sebagainya. Kan banyak nih pengangguran di Indonesia. Nah, menurut kalian ketika banyak pengangguran tersebut, apakah berpengaruh tidak kepada ekonomi di Indonesia? Gimana nih? Kayak misalkan ini pengangguran berpengaruh, sangat berpengaruh karena dia tidak produktif, tidak bisa menghasilkan uang, jadi si daya beli dia tidak mampu untuk membeli suatu barang, membebankan seseorang dan lain sebagainya, gitu. Berpengaruh sih. Sangat ya. Jadi pengangguran tuh membebankan pada satu orang gitu kan. Jadi misal satu keluarga yang pengangguran tuh banyak daripada yang kerja. Jadi beban lah buat yang kerja. Apalagi sekarang kan ekonomi Indonesia sedang krisis ya. Lumayan sedang terjadi inflasi. Terus harga naik terus kan gitu. Betul. Jadi yang kerja yang nanggung tuh sulit kali ya buat mengimbangi sekarang. Betul sih. Jadi tetap ya di usia
mungkin di usia produktif kita tuh usia berapa ya? 17, 25, 15 20, sampai 64. 16, 17, 17 sampai 64 terus 60-an kalau nggak salah, kalau misalnya PNS 60-an. Terus, nah di usia-usia itu emang kita harus, khususnya masyarakat Indonesia ya, harus banyak berpikir gimana sih kita lebih produktif, ya minimal tidak membebankan kepada orang tua. Tapi gimana kalau individu udah produktif tapi lapangan pekerjaannya tidak ada? Nah kalau misalkan, Apakah harus ya. membuat usaha sendiri? Nah mungkin jalan, salah satu jalan untuk kita berproduktif ya itu, ya balik lagi Kita merintis kita merintis, bukan pewarisnya. Jadi jalan salah satunya itu mendirikan, menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang minimalnya ya kita bisa menghidupi diri kita sendiri dari hasil usaha kita tersebut. Dengan seperti itu kita juga lebih menghidupkan perekonomian di Indonesia. Kita kan jual beli terus dan lain sebagainya, kita punya uang, kita bisa bermanfaat oleh orang lain, kita atau menjual produk yang kita miliki dan lain sebagainya. Itu kan bisa minimal sekian persennya kita bisa menghidupi kembali perekonomian yang sedang resesi ini gitu. Mungkin sudah panjang lebar ya kita bercerita tentang kependudukan dan pengangguran, terus tadi apa lagi nih? Tenaga kerja dan lain sebagainya, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita itu apa? Dari saya dulu lah. Kalau menurut saya mah kesimpulan dari hasil pembahasan kita dari tadi ini tentang itu yang pertama, harus menekan angka penduduk untuk menanggulangi menstabilkan penduduk di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya penduduk terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah itu berpacunya impactnya kemana? Impactnya itu ke tenaga kerja, impactnya kemana? Ke pengangguran. Nah dengan menekan kependudukan itu kita juga bisa menekan angka pengangguran dan lain sebagainya. Berhubung lapangan pekerjaan kita yang sangat minim, jadi kita salah satu solusi yang kita hadapi ya selain dari meningkatkan lapangan pekerjaan, yang menekan angka kependudukan tersebut dengan adanya program KB dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin ada pandangan lain dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Saya setuju dengan pendapat Anda. Ya, gitu. Jadi kita tuh sebagai apa sih generasi muda harus lebih semangat lah intinya mencari pekerjaan, entah itu menciptakan. Jadi pengangguran itu sedikit menipis lah. Iya. Dengan banyak masalah. Cukup ya untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan kita kali ini karena sudah terlalu panjang ya, durasinya tidak cukup. Sekian. Adapun kita kesempatan kita berbincang-bincang lagi ya dari kelompok berapa ini? 5. Dari kelompok 5. Sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada informasi yang tidak valid. Mohon maaf juga bila ada informasi yang tidak sesuai yang pendengar harapkan nih. Saya cukupkan, saya tutup dengan kata salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.